Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Transistor ingin mempersembahkan tugas PKKMB Prodi 2020 tentang DKI Jakarta. Check it out. Pemerintahan Jakarta, Gubernur Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan yang sudah menjabat sejak 16 Oktober 2017 dan Bapak Ahmad Riza Patria yang menjadi wakil sejak 15 April 2020. Berikut merupakan hasil kinerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selama menjabat. Yang pertama adalah pengguna transportasi umum meningkat, harga kebutuhan pokok terkendali, 1,1 juta warga menerima kartu bantuan sosial, merealisasikan rumah DP 0%, membangun rumah aman untuk perempuan dan anak, dan yang terakhir adalah membebaskan pajak bumi dan bangunan. Makanan khas Jakarta. Jakarta termasuk kota dengan kuliner yang sangat beragam. Walaupun kebanyakan berasal dari luar Jakarta, tetapi Jakarta tetap memiliki makanan yang menjadi ciri khas tersendiri. Ada yang berupa makanan ringan seperti kerak telur, roti buaya, dodol Betawi, kue rangi, dan lainnya. Hingga makanan yang berat seperti lontong sayur, soto Betawi, gado-gado, dan lain-lain. Tidak hanya makanan, Jakarta pun mempunyai minuman khas seperti bir peletok, es doger, selendang mayang, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam monumen yang ada di Jakarta. Yang pertama ada patung pemuda membangun. Patung yang terletak di kawasan Bundaran Senayan ini dibangun dengan tujuan untuk mendorong semangat membangun yang hakikatnya harus dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Kemudian ada patung Jenderal Sudirman. Sesuai namanya, patung ini didesain dengan sosok pahlawan nasional jenderal besar, yaitu Jenderal Sudirman. Digambarkan menghormat dan kepalanya sedikit mendongak untuk memberikan kesan yang dinamis. Lalu ada patung kuda Arjuna Wijaya, dibuat oleh pematung berdarah Bali, Nyoman Nuarta, menggambarkan sisi pewayangan yang ada dalam kisah Indonesia. Patung ini digambarkan Arjuna dan Bathara Kresna yang bertempur melawan Adipati Karna, dengan menunggangi 8 kuda yang mempunyai makna bahwa seorang pemimpin harus hidup berdasarkan 8 unsur penopang kehidupan. Destinasi wisata di DKI Jakarta itu sangat banyak loh, dari mulai tempat-tempat bersejarah sampai tempat liburan keluarga juga ada di sini. Nah, sebagai contohnya ada Dufan, Ancol, Ragunan, Kota Tua, dan yang paling terkenal ada Monumen Nasional yang merupakan ikon DKI Jakarta itu sendiri. Nah, selain Monumen Nasional, ada juga Taman Mini Indonesia Indah yang di dalamnya terdapat miniatur Indonesia. Nah, selain miniatur Indonesia berupa anjungan-anjungan, di Taman Mini Indonesia juga terdapat beberapa museum dan taman bermain anak. Maka dari itu sangat diminati oleh warga DKI Jakarta. Bahkan, destinasi wisata di DKI Jakarta ini bukan hanya diminati oleh warga sekitar, tetapi warga di seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Selanjutnya, gue akan menjelaskan tentang kebudayaan DKI Jakarta. Yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adatnya itu namanya rumah kebaya atau yang lebih kita kenal dengan nama rumah joglo. Karena emang atapnya yang berbentuk joglo seperti itu. Ini adalah rumah khas dari DKI Jakarta. Yang kedua, ada pakaian adat. Pakaian adat DKI Jakarta berupa tutup kepala dengan baju jas yang menutupi leher. Ia juga memakai celana panjang dan kain batik yang melingkar pada pinggang dan sebelah belati diselip di bagian perut. Itu untuk pria, sedangkan wanita memakai baju kebaya, selendang panjang serta kain yang dibatik. Bahwa Jakarta merupakan kota megapolitan dengan jumlah mal terbanyak di dunia. Jumlahnya sekitar 170-an mal. Nah, mal di Jakarta Selatan tercatat yang paling banyak jumlahnya dibandingkan wilayah lainnya. Dan kabarnya, mal di Jakarta Selatan akan bertambah lagi. Memang, pada perkembangannya, mal bisa dibilang mengalami pergeseran fungsi. Mal kini tak lagi berperan sebagai tempat perbelanjaan semata, namun juga semacam sarana rekreasi dan hiburan, wisata kuliner, dan tempat berolahraga. Meski dikenal sebagai kota metropolitan, kota Jakarta juga
menyimpan banyak tempat-tempat misterius yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Jembatan Ancol, yang sebagaimana diceritakan dalam film tentang Jembatan Ancol, yang menceritakan tentang seorang hantu perempuan yang bernama Maryam. Lalu ada juga sebuah cerita tentang tragedi lubang buaya yang terjadi di daerah Pondok Gede, di mana kesan horor tersebut terjadi karena adanya tragedi yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Permasalahan di Kota Jakarta. Yang pertama adalah macet. Situasi kemacetan Kota Jakarta bisa dibilang sudah menjadi makanan sehari-hari penduduk di sana. Hal ini karena masih kurang kesadaran masyarakat yang lebih memilih menaiki kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Padahal di sub Jakarta sudah menyiapkan semua kendaraan umum yang fasilitasnya sudah dibilang maju. Yang kedua, banjir. Setiap tahunnya pada musim hujan, Jakarta selalu saja tergenang oleh banjir. Hal ini disebabkan karena kurangnya daerah resapan air di Jakarta dan juga masih banyak penduduk yang membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, sampah. Sampah juga menjadi permasalahan di ibu kota. Sistem pembuangan sampah di Jakarta masih tergolong buruk. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal membuang sampah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.